Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Muftiana, NPM 2001020004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip good governance, langkah-langkah perwujudan good governance, dan good governance dalam kerangka otonomi daerah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita-cita good governance harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Prinsip yang selanjutnya yaitu peduli pada dunia usaha. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dalam konteks praktek lapangan dunia usaha. Pihak korporasi mempunyai tanggung jawab moral untuk mendukung bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Prinsip yang selanjutnya yaitu berorientasi pada konsensus. Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah, melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Prinsip yang selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Untuk menjunjung prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintah yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Prinsip yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Prinsip yang selanjutnya yaitu visi strategis.
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Penjelasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perwujudan good governance. Berikut ialah langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Dan yang kelima, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Dan yang terakhir, penguatan upaya otonomi daerah. Penjelasan yang selanjutnya yaitu good governance dalam kerangka otonomi daerah. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah dalam upaya mewujudkan good governance. Dengan otonomi daerah dapat mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada pemerintah pusat. Upaya perwujudan good governance sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka demokratisasi dan pembatasan kekuasaan dikenal adanya prinsip pemisahan kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam hal kaitannya dengan otonomi daerah, yaitu dengan adanya kesetaraan hubungan pusat dan daerah. Walaupun pemerintah pusat mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya sendiri, sebab pemerintah daerah lebih paham dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari daerah tersebut terhadap hak yang dimiliki daerah itu. Maka aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapat perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat. Pengambilan kebijakan tersebut menjadikan pemerintah daerah mempresentasikan bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat dan sekaligus menjadi landasan demokrasi daerah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.